Halo teman-teman semua, selamat datang di channel The Code Programming bersama saya Muhammad Al-Elbar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai model jaringan. Jaringan adalah suatu sistem yang terdiri dari titik dan garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi sama seperti kalau kalian pernah membuat seperti pohon gitu ya, ada not-notnya gitu ya, ada not dan garis. Nah, itu bisa disebut jaringan ya, karena dia menghubungkan beberapa not di dalamnya. Jadi not di sini kita anggap sebagai titik ya, dan garisnya yang menghubungkan antar titik ya kita sebut dengan garis. Kemudian dalam dunia nyata, titik dipandang sebagai lokasi. Jadi lokasi ini bisa kota, bisa daerah atau lainnya. Jadi suatu titik gitu ya. Dan garis adalah hubungan antara lokasi-lokasi tersebut. Misalnya jaringan listrik ya. Jadi apa garisnya itu adalah kabel-kabelnya ya, kabel yang melintang antara tiang listrik satu dengan yang lainnya. Jadi titik-titiknya itu adalah tiang listrik ya. Jadi beberapa posisi tiang listrik itu ya sebagainya. Kemudian jalan yang menghubungkan kota gitu ya. Nah, titiknya adalah kota. Nah, untuk garisnya adalah jalan ya. Kalau kasusnya adalah jalan yang menghubungkan kota. Dan jaringan pipa air. Nah, itu ya. Jadi titik-titiknya ya rumah ke rumah gitu ya. Untuk garisnya ya berupa jalur pemasangan pipa airnya di mana ya, bagaimana gitu ya bentuk. Oke, kemudian yang dipelajari nanti adalah menentukan pohon rentang minimum. Jadi ada beberapa metode ya. Kemudian ada pencarian jarak terdekat, pencarian jarak sempit, serta penjadwalan proyek. Jadi yang kita pelajari itu tiga itu ya. Jadi menentukan pohon rentang minimum, pencarian jarak terdekat, dan penjadwalan proyek. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pohon rentang minimum, jadi sebenarnya kita mengingat kembali tentang graf ya. Mungkin pernah dipelajari di data gitu ya. Tapi hanya di sini karena berhubungan dengan riset operasi ya mungkin lebih ke arah gambarnya seperti apa gitu ya. Jadi graf sebagai representasi jaringan gitu ya. Jadi gambaran jaringan ya, jaringan dapat direpresentasikan dengan baik itu melalui graf. Sehingga kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana sih graf itu gitu ya. Supaya kita ada gambaran bagaimana bentuk suatu. Kemudian beberapa contoh model jaringan. Yang pertama adalah suatu perusahaan air minum itu hendak menghubungkan beberapa daerah dengan pipa. Ya. Jika diketahui biaya pengadaan pipa air, bagaimana jaringan pipa air yang harus dibuat agar semua daerah teraliri air. Ya. Tetapi total panjang pipa yang digunakan itu kalau bisa seminimum mungkin. Ya. Nah kalau pipa kan biasanya ya nggak mungkin eh, ada di bawah rumah gitu ya. Untuk pemasangan pipa biasanya dia mengikuti apa arah jalan itu ya. Jadi posisi jalan bisa di pinggir ya, di pinggir ya kalau di jalan raya ya trotoarnya gitu ya. Dan di bawahnya ada pipa-pipa gitu. Yang sama seperti pemasangan apa jaringan di Telkom gitu ya. Komunikasi Telkom yaitu kayak fiber optik. Nah, itu kadang-kadang dia di ya samping jalan itu ya dipasang. Jarang dia merusak jalan tapi ya di samping jalan, ya di trotoarnya. Kemudian contoh yang lain, ya suatu barang hendak dikirimkan dari kota A ke kota B, ya. Jika diketahui kota-kota di antara A dan B beserta jaraknya,
Kemudian kota-kota manakah yang harus dilewati agar jalurnya terpendek. Nah, ya. Misalnya kemarin pernah dikasih contoh misal Pulau Jawa, misalnya dari Jakarta mau ke Jogja gitu ya. Nah, apakah dia harus lewat Semarang, Surabaya, atau lewat Bandung, atau langsung ke Jogja, atau bagaimana? Nah, itu bisa diselesaikan dengan nanti permasalahan di model jaringan. Kemudian suatu proyek itu melibatkan sejumlah contoh yang lain ya. Yang ketiga, suatu proyek melibatkan sejumlah aktivitas yang harus dilakukan dalam urutan tertentu. Sini bagaimana manajer proyek menentukan penjadwalan proyek agar proyek dapat diselesaikan secepat-cepatnya. Jadi di sini nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi tentang manajemen proyek. Jadi gambarannya suatu pekerjaan itu kan terdiri dari beberapa proses ya. Dan nggak mungkin semua proses itu dijalankan kayak secara berurutan atau serial gitu ya. Kadang-kadang ada yang berbarengan untuk kegiatan atau proses yang berbeda. Kalau bisa berbarengan, untuk proses yang berbeda kan ada kemungkinan kan waktu penyelesaian untuk kerjaannya kan mungkin lebih cepat ya daripada kita mengerjakan secara berurut ya dari setiap proses. Itu nanti kita bisa ya, pelajari ya di manajemen proyek. Selanjutnya graf gitu ya. Jadi suatu graf G gitu ya. Jadi simbol grafnya G misalnya. Terdiri dari dua himpunan yang berhingga. Jadi bisa dihitung. Yang tadi kan jaringan tuh kan ada titik dan garis gitu ya. Nah, titiknya di sini kita simbolkan dengan V. G ini adalah graf ya. Jadi titik dari graf. Garisnya adalah kita simbolkan dengan E. Jadi E dalam kurung G. Jadi garis dalam graf ya. Di sini disebutkan dia merupakan himpunan ya. Jadi nilainya bisa lebih dari satu ya titik-titiknya. Jadi bisa titik 1, titik 2, titik 3, nanti ada garis 1, garis 2, garis 3, dan seterusnya. Kemudian setiap garis itu berhubungan dengan satu atau dua titik. Ya, setiap garis itu bisa berhubungan dengan satu atau dua titik. Nah, kalau satu ya bentuknya dia looping gitu ya. Misalnya dari titik A, dia ke titiknya sendiri ya looping gitu ya, loop. Nah, kalau yang misalnya dari A ke B, itu kan antara dua titik ya. Jadi satu garis itu menghubungkan dua titik. Titik A dan titik B ya. Itu kita sebut dengan titik ujung ya. Istilahnya di dalam graf. Kemudian garis-garis yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung tadi ya, yang satu itu ini kita sebut dengan loop. Kalau dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama itu kita sebut dengan garis paralel ya. Jadi misalnya ada titik A ke titik B gitu ya. Misalnya digambarkan bentar. Misalnya di sini ada titik A gitu ya. Ini ada B gitu ya. Titik A di sini, titik B gitu ya. Kemudian ada garis gitu ya. Nah, jadi A ke B atau B ke A gitu ya. Nah, kan ada dua, berarti ini disebut paralel. Seperti itu. Itu disebut garis paralel. Kemudian dua titik dikatakan berhubungan ya jika ada garis yang menghubungkan keduanya ya. Jadi kalau nggak ada garis yang menghubungkan ke titik tersebut, berarti dia tidak berhubungan gitu ya. Kemudian titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengannya gitu ya. Itu kita sebut dengan titik terasing atau isolating point, titik terisolasi gitu ya. Jadi dia misalnya ada titik C, misalnya ada titik C, misalnya ada titik C misalnya ya.
Nah, ternyata C ini nggak ada apa ya, garis yang menghubungkan dari titik yang lain ya ke C gitu ya. Itu kita sebut dengan titik terasing C. Kemudian graf yang tidak mempunyai titik ya, sehingga tidak mempunyai garis ya, karena tidak punya titik ya tidak punya garis gitu ya. Itu kita sebut dengan graf kosong ya. Jadi misalnya dia di lembar kerja gitu ya. Ya, pada saat kita mengerjakan awal gitu ya, misalnya ini lembar kerja, misalnya kertas atau apa gitu. Nah, posisinya kan masih kosong ya, tanpa ada titik, tanpa ada garis. Nah, ini kita sebut dengan kosong. Ya. Jadi kondisi di awal itu kan masih kosong. Dan selanjutnya, nah, kemudian berdasarkan jenis garisnya itu graf kita bagi menjadi dua, ya, graf berarah dan graf tak berarah. Tadi yang saya gambarkan itu akan ada panahnya ya, berarti dia berarah gitu ya. Jadi kalau nggak ada panahnya berarti grafnya tak berarah. Kemudian graf juga bisa dibagi apa berdasarkan labelnya ya. Jadi graf tak berlabel atau graf berlabel. Nah, label ini biasanya kita tulis di dekat garis gitu ya, dekat garis. Nah, bisa berupa bobot gitu ya, atau seperti kemarin gitu ya, bobot, misalnya waktu bisa juga ya, atau jarak. Nah, misalnya di sini ada kota ya, A, B, C sampai G gitu ya. Yang beberapa di antaranya dapat dihubungkan secara langsung dengan jalan darat ya. Jadi jalan darat itu ya, aspal ya, misalnya. Hubungan-hubungan langsung yang dapat dilakukan, jadi misalnya di sini adalah A, titik A itu bisa berhubungan dengan titik B. Titik A bisa berhubungan juga dengan titik D ya. Titik B berhubungan dengan D, C ada ya berhubungan dengan B, E berhubungan dengan F ya. Sini buatlah graf yang menunjukkan keadaan transportasi di 7 kota tersebut. Jadi yang ada jalurnya yang bisa dilalui transportasi ya, transportasi darat. Ya. Kalian di sini, jadi kalau kita gambarkan langsung saja dilihat misalnya. Misalnya A itu berhubungan dengan B, itu ya AB. Kemudian AD, AD itu ya. Kemudian BD, BD. Kemudian CB, CB itu ya ada garisnya. Kemudian ada EF, EF. Nah, tadi kan titiknya ada 7, ya ada G. Nah, G-nya nggak disebut di sini di aturan ya sendiri. Ya. KG ini karena tadi tidak ada garis gitu ya, tidak ada yang dari garis dari titik lain gitu ya, maka kita sebut dengan titik terasing ya. Jadi untuk ke kota G itu nah, tidak ada jalan untuk transportasi darat ya. Mungkin bisa saja pakai transportasi udara gitu ya. Ya, selanjutnya contoh yang lain. Sini ada 4 golongan darah ya. Masing-masing A, AB, AB, dan O. Ini darah golongan O dapat diberikan ke semua golongan. Ya. Darah golongan O dapat diberikan ke semua golongan. Golongan A, golongan B, golongan AB, golongan B. Jadi pakai panah ya kalau yang ini. Yang tadi nggak ada panahnya itu ya. Nah, di graf tak berarah. Kalau yang ini graf berarah. Karena nggak bisa kalau kita balik gitu ya. AB bisa didonorkan ke orang yang berdarah O kan gitu kan. Jadi nggak bisa sehingga kalau jadi perlu panah gitu ya arah gitu ya. Jadi O itu hanya bisa didonorkan ke AB, tidak sebaliknya. Seperti itu ya. Darah golongan A dan B dapat diberikan ke golongannya sendiri berupa looping gitu ya. Dirinya sendiri A ke A, AB ke AB, B ke B, O ke O gitu ya.
Kemudian darah golongan AB hanya dapat memberikan pada pasien dengan golongan AB gitu ya. Ya juga gambarlah grafnya ya. Ya, seperti ini bentuknya. Kemudian contoh yang ketiga gitu ya. Ini adalah pemasangan jaringan listrik. Ada 8 kota di suatu provinsi ya. Kotanya kita simbolkan dengan V1, V2 sampai V8 ya, yang akan dihubungkan dengan jaringan listrik. Biaya pemasangan jaringan listrik yang mungkin dibuat antar dua kota ini bisa kita lihat di tabel. Jadi biayanya misalnya kota 2 ke kota 3 biayanya 3 gitu ya. Nama garisnya E4 misalnya kita kasih. Kemudian kota 4 ke 6 biayanya 4 ya. Kita kasih nah, simbol garisnya E7 gitu. Ya untuk penentuan simbolnya bebas gitu ya. Mulai dari E1, E2 itu silakan ya. Kemudian ini kita langsung aja lihat gambarnya ya. Jadi dari tabel ini bisa kita buat gambar seperti ini. Jadi bisa kita buat ya, kita posisi titiknya boleh sembarang gitu ya. Tapi kalau berupa kota gitu ya, mungkin kalau untuk aplikasinya bisa disesuaikan dengan melihat peta gitu ya, nah, supaya nggak asal-asalan titik kotanya gitu ya. Misalnya buat titik kota Mataram dengan Bali gitu ya, dengan Denpasar. Ya, Denpasarnya jangan ditaruh di timur gitu ya, tapi taruhnya di barat. Ya, jadi sesuaikan dengan posisi. Kalau berhubungan dengan kota. Ya. Jadi bisa juga ini berhubungan dengan SIG ya untuk menentukan titik-titiknya. Apa judul TA gitu ya, SIG bisa. Kemudian ini 2 ke 3 gitu ya, 2 ke 3 mana 2? Ini 2 ke 3. Garisnya E4 gitu ya, E4 biayanya 3. Tulisnya dalam kurung. Nah, kita lihat lagi 4 ke 6 biayanya 4. Garis titik 4 ke 6. 4 ke 6 ini ya. Jadi biayanya 4, garisnya adalah E7 ya. Dan seterusnya. Jadi dari tabel ini bisa kita gambarkan seperti ini. Kemudian nah, graf sederhana ya. Simple graph adalah graf yang tidak mempunyai loop atau garis paralel ya. Jadi nggak ada looping dari titiknya sendiri gitu ya. Dan tidak ada garis paralel ya, paralel. Jadi tidak ada dua garis, bukan dua titik, dua titik gitu ya, dua titik. Nggak ada garis paralel bolak-balik gitu ya. Itu graf sederhana. Kemudian graf lengkap ya. Graf lengkap ini maksudnya adalah titik-titik yang ada tuh semua berhubungan gitu ya, pasti punya jalur. Ya, jadi itu kita sebut dengan graf lengkap. Untuk menghitung banyak garisnya bisa pakai rumus ini. N kali N kurang 1 dibagi 2 ya. N ini adalah jumlah titiknya ya. Misalnya titiknya ada 5. Jadi 5 kali 5 kurang 1 4 ya. 5 kali 4 20 dibagi 2 10. Jadi ada 10 garis untuk 5 titik. Ada 10 jalur untuk 5 titik. Kalau semua berhubungan. Tapi pada kenyataannya kan di lapangan kan enggak ya. Misalnya ya, di Lombok misalnya Mataram ada pemenang tuh di KLU gitu ya, ada Labu Api, ada Gerung gitu ya. Enggak mungkin semua berhubungan langsung gitu ya. Jadi enggak mungkin pemenang langsung ada jalur khusus untuk langsung ke Gerung gitu ya. Tapi dia harus melewati Mataram gitu misalnya. Nggak bisa, nggak ada yang langsung gitu ya. Titik 1 ke titik 2. Penerapan yang di lapangan pasti jarang ya untuk menggunakan graf lengkap. Nah, misalnya di sini ada gambarkan K2
K3 sampai K6 tuh ya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah titik-titiknya ya. Jadi misalnya titiknya 2, garisnya ada berapa kalau kita pakai rumus ini ya. 2 dikali 2 kurang 1 bagi 2 ya, ada 1 ya, sama dengan 1. Jadi ada 1 buah garis untuk 2 titik ya. Kalau 3 ya, 3 kali 3 kurang 1 ya, 3 kali 2 6 bagi 2 3, berarti ada 3 garis. Kalau titiknya ada 3. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, jarang di lapangan menemukan hal seperti ini gitu. Misalnya di sini Mataram, di sini Gerung, ya di sini apa Raya, ya, di sini Selong gitu. Nah, jarang langsung gitu ya, langsung punya jalur tersendiri gitu ya kalau di lapangan. Nah, kemudian subgraf ya. Jadi konsep subgraf ini sama dengan konsep himpunan bagian. Dalam teori himpunan, himpunan A dikatakan merupakan himpunan bagian B bila dan hanya bila setiap anggota A itu merupakan anggota B gitu ya. Jadi A itu ada di B gitu ya. Tanya. Karena graf merupakan himpunan yang terdiri dari titik dan garis, maka dua-duanya titik dan garis ini harus ada di misalnya di sini ada H gitu ya. H dan graf G ya, G. Jika semua titik dan garis H juga merupakan titik dan garis G. Itu merupakan subgraf ya. Subgraf dari G. Di sini misalnya G adalah suatu graf ya. Jadi graf ini terdiri banyak titik gitu ya. Gambar-gambar yang tadi itu adalah graf ya. Graf G misalnya. Kemudian graf H itu misalnya ada graf yang lain, kita anggap sebagai graf H. Katakan subgraf G bila dan hanya bila, ini kan tadi simbolnya titik ya, titik di H itu, PH, itu elemen atau himpunan bagian dari VG ya, titik di G. Jadi titik di G, titik di H itu ada di ada juga di G ya, titik-titiknya. Itu juga garis di H itu harus ada juga di G gitu ya, garis di H itu harus sama ada juga di G, dikatakan subgraf. Dan yang ketiga ini penting juga, jadi setiap garis dalam H itu mempunyai titik ujung yang sama dengan garis tersebut dalam G. Jadi bayangannya ya arahnya sama gitu ya. Kalau bentuknya apa garis di G, di H juga harus bergaris gitu ya. Kalau di G-nya looping, di H harus looping juga. Nah, itu disebut subgraf. Jadi kalau memenuhi tiga kondisi ini, maka kita sebut dengan subgraf. Kalau salah satu aja nggak memenuhi, ya nggak bisa disebut subgraf ya. Salah satu aja gitu ya, meskipun ini ada tiga gitu ya. Misalnya dua sesuai tapi satu nggak sesuai, ya udah berarti bukan subgraf. Ini dalam gambar A dan B, kita disuruh menentukan apakah H merupakan subgraf G gitu ya. Kalau kita lihat, nah, ini gimana kira-kira? Apakah H ini merupakan subgraf G? Berkomentar. Dilihat dari aturannya tadi, ya, jadi jumlah apa titik-titik yang ada di H itu ada juga di G, gitu ya. Lihat titiknya, titik di H ini kan ada V2 dan V3 saja. Ada nggak di H? Ada nggak di G? V2 dan V3. Ada ya. Kemudian garisnya sekarang, garisnya ini garis E4. Ada nggak garis E4?
ada juga ya di G. Kemudian bentuk garisnya, V2 ini bentuk garisnya adalah looping. Sama nggak di G? Sama juga looping ya. Di V3 nggak punya garis ya. Jadi ini kita sebut dengan subgraf. Kemudian yang B ya, yang B kita cek dulu yang ini ya. Jadi 3 bagian ini ya. Bagian ini titiknya dulu ya. Titik di H sama nggak di G gitu ya. Di H itu ada V1, V2, V3. Di G ada V1, V2, V3 ya sama ya. Garisnya sekarang E1 ada nggak? Satu ada. E2 ada, E3 ada, E4 ada juga ya. Kemudian bentuk garisnya ya, satu lurus gitu ya. E2-nya lurus juga, E3 lurus juga, E4 looping gitu ya, E4 yang di H itu loopingnya di titik V3. Kalau di G loopingnya di V2. Karena posisinya berbeda, maka kita bisa simpulkan ini bukan subgraf ya. Selanjutnya jadi A itu adalah subgraf, B itu adalah bukan subgraf. Ini penjelasannya nanti bisa dibaca. Dan derajat ya. Misalkan V adalah titik dalam suatu graf G ya. Derajat titik V, simbolnya dV, derajat ya, D itu derajat ya, derajat dari titik V adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V ya, dan garis suatu loop dihitung 2 kali. Jadi poinnya kalau ya titiknya berupa garis gitu ya, garis poinnya 1 gitu ya. Kalau dia bentuknya loopnya seperti ini ya, loop ke dirinya sendiri, itu kita hitung dengan 2 kali, poinnya 2 untuk hitung derajat. Ini derajat total G adalah jumlah derajat suatu titik dalam G, dalam graf G. Jadi semua titiknya dihitung ya, nanti dijumlahkan. Perhatikan bahwa derajat total G adalah 2 kali jumlah garisnya. Ini berarti bahwa derajat total suatu graf selalu genap ya jumlahnya. Akibatnya jumlah titik yang berderajat ganjil itu ya genap juga hasilnya. Nah, hasilnya nggak ada yang ganjil ya untuk derajat. Sini kita lihat. Tentukan derajat tiap-tiap garis, tiap-tiap titik gitu ya dalam graf. Graf ini jadi kumpulan satu bagian ini kita sebut dengan graf. Satu ini lembar kerja misalnya menggaris kotak merah ini. Jadi disebut graf gitu ya. G misalnya. G. Di sini kita hitung setiap titik ya. Titik 1 berapa garis yang menghubungkan ke titik 1 gitu ya. Jadi ada E2, E3 dan E1 ya. Jadi kalau berupa garis saja selain loop ya, nah, itu poinnya 1. Jadi E2, E3 nih nilainya 1, E1 karena loop nilainya 2. Jadi 2 tambah 1 tambah 1 nilainya 4 ya untuk titik untuk derajat V1 ya. Kita lihat langsung. Kemudian titik apa derajat V2 ya karena 2 garis ya berarti 2. Titik 3 jadi DV3 itu hanya 1 garis ya 1. Begitu juga DV5 hanya 1 garis. DV4 karena loop poinnya 2. Kalau V6 nggak ada garis berarti 0 ya. Kita lihat, nah seperti ini, jadi yang 6 itu 0 karena nggak punya garis. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan, ya, jadi DV1 tambah DV2 tambah DV3, DV4 tambah DV5 tambah DV6 ya, jumlahnya adalah 10. Dan selanjutnya, representasi graf dalam matriks ya. Jadi, gambaran graf dalam matriks.
Matrik atau array itu merupakan struktur data yang mudah dan tepat untuk menyatakan suatu graf. Jadi graf ini bisa kita gambarkan dalam matriks ya. Jadi misalnya untuk perhitungan suatu metode itu biasanya lebih mudah kalau kita graf itu kita jadikan ke bentuk matriks. Kemudian hal ini sangat membantu untuk membuat program komputer yang berhubungan dengan graf. Jadi, kayaknya kalian juga harus tahu ya tentang matriks seperti apa. Kemudian dengan menyatakan graf sebagai suatu matriks, maka perhitungan-perhitungan yang diperlukan itu dapat dilakukan dengan mudah. Matriks yang umum dipakai untuk merepresentasikan graf adalah matriks hubung. Ya. Jadi kita lihat seperti apa. Nah, misalkan G adalah graf tak berarah dengan titik-titik V1, V2, Vn, ya. Dimana N ini jumlahnya adalah berhingga ya. Hitung. Matriks hubung yang sesuai dengan graf G adalah matriks A kali A, N kali N, ya. Jumlah baris dan kolom itu sama dengan AIJ. Dengan AIJ itu adalah jumlah garis yang menghubungkan titik VI ke titik VJ, ya. I-nya dan J itu nilainya 1 sampai N. Jadi misalnya titik V1 ke V2, V1 ke V1, V1 ke V3 gitu ya, V2 ke V5 seperti itu. Itu adalah jumlah garisnya ya. Untuk elemen matriksnya. Kemudian perhatikan bahwa matriks hubung itu selalu merupakan matriks bujur sangkar. Ya, jadi N kali N. Kelihatan, jadi jumlah garis dan kolomnya, jumlah garis dan kolomnya itu sama. Jadi berupa matriks bujur sangkar. Apabila grafnya tak berarah, maka jelas bahwa matriks hubung selalu merupakan matriks yang simetris. Kita lihat contoh. Apa nanti kita lihat ada yang tadi ada matriks tak berarah, ada matriks yang berarah gitu ya. Seperti apa graf tadi, graf tak berarah, graf berarah, seperti apa matriksnya. Apabila grafnya merupakan graf sederhana berlabel gitu ya, maka elemen matriks hubung menyatakan bobot garis bukan jumlah garis ya. Kalau ada labelnya seperti tadi pemasangan jaringan listrik, nah itu kan ada labelnya ya, ada E4, E1, E2 gitu. Ini menyatakan bobot kebiayanya ya. Kita lihat contohnya. Ya, nyatakan dalam bentuk graf ya, contoh yang 3 contoh yang tadi. Nah ini yang pertama kita lihat. Tadi yang gambarnya seperti ini ya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G. G itu titik tracing tadi ya. Kalau kita lihat ini kan grafnya tak berarah ya. Tak berarah. Kita buat matriksnya seperti ini. Jadi simetris ya, jumlah kolom dan jumlah barisnya sama A, B, C, D, E sampai G. Kolomnya juga A sampai barisnya A sampai G. Nilainya ya tinggal dilihat aja. Kalau A ke A karena diri sendiri ya 0 gitu. Kalau A ke B, ya A ke B ada nggak? Gitu, ada. Dan A ke C ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya 0. Gitu. Jadi yang langsung. Nah, ya. Di satu ini yang bernilai ada jalurnya langsung gitu ya. A ke D, A ke D ada langsung. Ya. Kemudian B itu B ke A ada, B ke B 0 gitu ya. B ke C ada, B ke D ada. B ke E, B ke F nggak ada ya, B ke G kan nilainya 0. Ya, seperti ini ya, nanti bisa dilanjutkan nilainya. Kalau kita lihat bentuk matriksnya adalah matriksnya simetris ya. Kalau kita tarik garis ini seperti bercermin gitu ya. Ini
satu, di sini satu gitu ya. Ini ada satu jumlahnya gitu ya, ini bayangan. Jadi simetris. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, nah yang ini, yang darah tadi, golongan darah. Ini kan matriks apa, berarah gitu ya, ada panahnya. Nah, kalau dia memiliki arah atau panah gitu ya, biasanya dia matriksnya tidak simetris. Ya, kita lihat, buat garis lagi seperti tadi. Ini kita bayang gampang cerminkan, simetris, nggak sama gitu. Satunya di atas ini, satunya di sini, seharusnya satunya di sini kalau simetris ya. Dari di sini juga satu gitu. Tapi kalau ini nggak simetris ya, karena nilainya berbeda. Kemudian contoh yang berikutnya, jaringan pipa ya. Pipa, jaringan listrik ya, yang listrik. Ini karena dia menggunakan label gitu ya, maka bobotnya dimasukkan ya, bobot di dalam kurung ini, bukan jumlah garis ya, seperti contoh pertama dan kedua ya. Di simetris juga V1 sampai V8 garis dan kolomnya. Di V1 ke V1 ya 0 gitu ya. V1 ke V2 ada nggak? Ada 15. V1 ke V3 ada nggak yang langsung? V1 ke V3 nggak ada. Harus lewat titik V2 ya. Karena nggak ada yang langsung, maka kita kasih tak berhingga gitu ya. Tak berhingga. Ya, dan seterusnya seperti ini. Ini kita lihat karena matriknya tak berarah juga ya, maka pasti dia bentuknya simetris ya. Matriknya simetris. 15, 15, 16, 18, 18, 15, 15, terusnya. Selanjutnya, pohon gitu ya. Misalkan G adalah suatu graf sederhana, tidak memiliki garis paralel dan loop. Tadi ya, ini graf sederhana, tidak punya garis paralel dan loop. G disebut pohon bila dan hanya bila G tidak membuat sirkuit dan terhubung, ya, dan saling terhubung antar. Jadi sirkuit ini misalnya ke sirkuit balapan gitu ya. Nah, dari titik mulai kemudian sampai titik akhir ya ketemu ya. Jadi ketemu. Jadi kita sebut sirkuit. Di dalam pohon tuh nggak boleh nggak ada sirkuit di dalam. Kemudian pohon semu ya. Pohon semu adalah pohon yang hanya terdiri dari sebuah titik ya. Kemudian pohon kosong adalah pohon yang tidak mempunyai titik ya. Jadi nggak ada titik, nggak ada garis gitu ya. Kemudian G kita sebut hutan bila dan hanya bila G tidak memuat sirkuit ya. Tapi ada pohon gitu ya di dalam forest. Nah, misalnya di sini ada gambar nih contoh. Ini ada contoh, ada V1, V2, V3 gitu ya. Nah, ada titiknya lagi V4, V5, V6, V7, V8 ya. Kalau di pohon, kalau sudah belajar tree kan ada istilah root gitu ya. Root, cabang, daun gitu ya, seperti itu. Sini kita lihat, nah kalau di gambar A, ini kan ditentukan apakah dia pohon atau hutan gitu ya. Kalau dia pohon ya dia menghubungkan gitu ya. Jadi tidak ada sirkuit ya, dan pasti saling berhubungan antar titiknya itu ya disebut pohon. Nah, kalau kita lihat ini dia nggak sirkuit ya. Jadi titik awal misalnya mulai dari V1 ya nggak, kalau kita balik nggak bakalan bisa ke V1 lagi gitu ya. Ini juga yang B.
ini merupakan pohon ya. Pohon. Kalau kita gambar, jadi A dan B ini sebenarnya sama gitu ya. Cuma penggambarannya beda. V1 misalnya kita angkat ke atas, ya. Ke atas nanti seperti ini jadinya A gitu ya. Jadi yang B dan A ini adalah pohon. Yang C ini bukan pohon ya, karena dia membentuk sirkuit. Nah, sirkuitnya bisa kita lihat nih, garis V3, V4, V5 ini saling berhubungan. Nah, sirkuit. Nah, kembali ke dirinya sendiri, bisa kembali ke dirinya titik awal gitu ya. V1 misalnya ke V4, V4 ke V5, V5 ke V3 ya, kembali lagi gitu kan. Jadi looping ya, ya. Looping tapi dalam bentuknya sirkuit ya. Kalau looping tadi kan hanya di titik yang sama aja gitu ya. Kalau yang sirkuit ini dari beberapa titik itu untuk loop, itu sirkuit. Kalau yang D, nah ini kalau kita lihat untuk D, ini ada dua pohon ya, mana titik-titik saling berhubungan dan ada terpisah gitu ya. Jadi pohon satu ini V1, V2 dan V3 ya komponennya. Pohon 2, V4, V5, V6, V7, V8, V9. Jadi karena lebih dari satu pohon, kita lihat hutan gitu ya. Kalau hutan kan di dalamnya ada banyak pohon gitu ya, lebih dari satu pohon. Nah, itu kita sebut dengan atau forest. Oke, jadi gitu ya. Kemudian, nah ini penjelasannya nanti bisa dibaca. Dan di sini carilah pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar 8. Contoh 8.10. Sekarang sudah mulai masuk nih pohon rentang. Tadi kan sudah di awal yang kita belajar itu adalah pohon rentang minimum ya. Nah, jadi pohon itu kan tadi nggak boleh berbentuk sirkuit ya. Kalau kita lihat dari gambar ini berbentuk sirkuit. Jadi V1, V2, V4, V5 ini membentuk sirkuit. Supaya dia nggak membentuk sirkuit, jadi salah satunya garis yang ada di sirkuit ini, ya ada garis yang dari V1 V2 atau V2 ke V5 gitu ya. V5 ke V4, V4 ke V1 ini harus dihapus ya supaya nggak berbentuk sirkuit. Ya, saya hapus. Nah, ini saya coret gitu ya. Saya coret. Bentuknya kan apa? V1, V2, V3, ya, V4, V5, V6. Jadi bentuknya ini jadi ini. Kan nggak membentuk sirkuit gitu ya. Bisa juga. Jadi karena ada 4 garis ini yang membentuk sirkuit, ya ada 4 kemungkinan bentuk pohon yang berbeda ya. Jadi bisa juga yang ini dihapus, nah bentuknya lain gitu ya. Ya, ini yang dihapus, bentuknya lain, pohonnya ini yang dihapus, lain juga bentuk. Kemudian lanjut, kalau kita gambar gitu ya, kan seperti saya bilang tadi di V1, V2, V5, V4, nah itu garis yang menghubungkannya itu ya dihilangkan. Ya, ada 4 kemungkinan, nanti ada 4 kemungkinan nih A, B, C, D itu ya bentuk pohon. Mana A sampai D ini tidak terjadi sirkuit di dalamnya ya, tidak ada sirkuit. Setelah ditentukan pohon, kan nanti kita bisa hitung pohon rentangnya. Rentang minimum itu berarti jarak yang minimum di pohon itu yang minimum. Kemudian selanjutnya baru masuk ke pohon rentang minimum. Misalkan G adalah graf berlabel, jadi ada garisnya gitu ya, ada labelnya, nama garisnya. Pohon rentang minimum adalah pohon rentang G dengan total bobot seminimum mungkin. Ya, ada minimum bobotnya totalnya seminimum mungkin.
Ada beberapa algoritma untuk mencari pohon rentang minimum. Yang pertama adalah algoritma Kruskal, kedua adalah algoritma Prim. Ya. Jadi keduanya merupakan turunan dari algoritma greedy, ya. Karena pada tiap langkahnya selalu mencari garis yang memiliki bobot terkecil yang dapat dipilih. Nanti kita pelajari dua algoritma ini. Yang pertama adalah algoritma Kruskal, ya. Untuk mencari pohon rentang minimum dari graf G dengan algoritma yang ditemukan Kruskal, jadi penemunya ini Kruskal. Mula-mula, jadi aturannya ya, mula-mula semua garis dalam G itu diurutkan berdasarkan bobot dari kecil ke besar. Jadi mula-mula semua garis dalam G itu kita urutkan dari bobotnya dari kecil ke besar. Kemudian pilih garis dengan bobot terkecil. Ya, setelah kita urutkan, kita cari yang bobotnya terkecil, ya. Pada setiap langkah itu kemudian dipilih garis yang bobotnya terkecil, tetapi tidak membentuk loop, ya, jadi tidak membentuk sirkuit di dalamnya, ya, dengan garis-garis yang sudah dipilih terdahulu. Jadi yang sudah kita pilih sebelumnya itu kita eliminasi, ya, kita eliminasi supaya nggak kita pilih lagi. Misalkan G adalah graf mula-mula dengan n titik. Kemudian T ini nanti kita jadikan sebagai pohon rentang minimum. Jadi graf T-nya adalah pohon rentang minimum. E adalah himpunan semua garis G, ya. E adalah garis, ya. Kemudian algoritma pembuatan pohon rentang minimum dengan algoritma Kruskal ini bisa dibuat seperti ini. Isi T dengan semua titik G tanpa garis, ya. Jadi di awal lembar kerja gitu ya. Saya gambarkan. Nah, lembar kerjanya masih kosong gitu ya. Kita isi titik-titiknya di dalamnya. Di dalamnya ada titik-titik ya. Nah, titik-titik. Jalurnya nanti gitu ya. Titiknya dulu. Kemudian M sama dengan 0. Nah, M ini adalah jumlah yang sudah kita gambarkan garisnya gitu ya. Kondisi awal, tapi inisialisasi masih 0 gitu ya. Jadi setiap langkah demi tahap, langkah gitu ya, ditambahkan 1. Selama M kurang dari N kurang 1, ya, di titiknya ya, dan lakukan ada 3 langkah. Tentukan garis E, tadi garisnya kan labelnya E misalnya. E1, E2, E3 gitu ya. Yang merupakan himpunan atau elemen dari E gitu ya. Merupakan E ini kan himpunan ya. Nilai E itu bisa banyak, nilainya bisa E1, E2, E3 ya. Jadi kita tentukan garis E-nya apakah E1, E2, E3 gitu ya. Yang bobotnya minimum. Tadi kan sudah diurutkan ya di awal. Sudah tahu mana yang paling minimum. Kemudian jika ada beberapa E dengan sifat tersebut atau nilainya sama gitu ya, maka kita boleh pilih secara setara. Misalnya E1, E5, E1 dan E5 itu nilainya sama gitu. Maka kita boleh pilih mau E1 dulu atau E5 dulu ya silahkan. Kemudian langkah yang B gitu ya, hapus E dari E ya, supaya kita nggak menulis lagi gitu ya. Misalnya saja nih, misalnya E itu kan himpunan ya, himpunan 1, 2, 3 ya. Misalnya misal sudah pilih E2 ya, sehingga E-nya himpunan E yang baru, nah, E2-nya kita hapus gitu ya, tinggal E1 dan E3 kita eliminasi supaya nggak pilih lagi gitu. Jadi yang ini kita hapus sehingga hasilnya seperti ini.
Kemudian selanjutnya yang C, jika E ditambahkan ke T itu tidak menghasilkan sirkuit, maka tambahkan E ke T. T ini adalah grafnya ya, graf. Yang graf awalnya graf G, kita pindah ke T ini adalah graf pohon rentang minimumnya ya, menggunakan algoritma Kruskal. Dan selanjutnya itu tambahkan M-nya ya dengan 1 di increment ya. Di M sama dengan M tambah 1. Yang sebelumnya 0 ditambah 1 jadi M yang baru 1, nanti tambah lagi M tambah 1 jadi 1 tambah 1 2, nanti 2 tambah 1 3 ya, increment. Selanjutnya ini pakai contoh ya, contoh untuk algoritma Kruskalnya. Disuruh menentukan berapa bobot minimum totalnya ya. Dari contoh yang tadi, pemasangan jaringan listrik ya. Ini kita apa? Cari bobot yang terkecil dulu gitu ya. Yang pertama itu isi T, jadi T ini adalah yang hasilnya nanti ya untuk pohon rentang minimumnya. Isi T dengan semua titik G tanpa garis. Ya. Jadi titiknya, semua titik yang di G ini kita tulis di T gitu ya. Jadi mulai dari V1, V2 sampai V8 ya. Jangan garisnya, tanpa garis. Kemudian pilih garis dalam G dengan G ini ya, dengan bobot terkecil, bobotnya yang dalam kurung. Jika ada yang sama lebih dari 1 itu ya, maka pilih sembarang. Ini kita lihat yang bobot terkecil itu di sini ada 5, ada 15, 3 gitu ya. 4. Nah, yang terkecil itu adalah 3 ya. E4-nya. Jadi hapus garis tersebut dalam G. Jadi hapus E4 itu dalam G. Dan kita pindahkan ke T gitu ya. Garisnya tadi menghubungkan V2 ke V3. Nah, kita masukkan 4. Kemudian cari lagi ya, looping terus ya sampai habis ya. Sampai semua bagian garis di G itu kita eliminasi, kita hilang. Kemudian yang bobot yang terkecil itu ada 4 yang berikutnya. Kita hapus di G, kita pindahkan di T. Berikutnya, habis 4 tadi 5 ya. 5 ini ada 3 di sini ya. Ada E2, ada E8, E9. Boleh sembarang ya. Pilih salah satu, misalnya E2 kita pilih. Nah, pilih sembarang karena nanti ya bakalan semua pilih gitu ya. Bobotnya 5. Kemudian bobot yang berikutnya yang terkecil ya masih 5 ya. Tinggal E8 dan E9. Boleh pilih sembarang E8 atau E9. Nah, misalnya di sini E8 kita gambarkan ke T. Dan berikutnya E9 ya. Karena jadi semua yang bobot 5 sebenarnya tadi pilih sembarang ya, dia tetap akan dipilih ya semuanya. Yang berikutnya sisa 15, 15, 15 banyak, dan 18. Di sini kita cek yang membuat, tambahkan dulu ya. Misalnya di sini yang tidak loop gitu ya. Jadi kita cek yang tidak loop atau tidak membentuk sirkuit ya. Kita tambahkan. Kalau dia membentuk sirkuit itu kita langsung eliminasi tanpa pindahkan ke T ya, supaya di T-nya nggak terjadi sirkuit. Ini misalnya kita pilih E1 ya. Kita pilih E1, E1 di atas, nah kita gambarkan E1. Nah, kalau kita gambarkan E3 di T, karena dia akan membentuk sirkuit ya, V1, V2, V3, V4. Nah, itu mutar terus ya. Supaya nggak sirkuit, maka E3-nya kita eliminasi ya. Eliminasi supaya nggak, tapi jangan dimasukkan di T. Kemudian yang sirkuit lainnya ini V6 ke V5 ya, E11 itu membentuk sirkuit juga. Misal dari V3, V4, V6, V5. Nah, ini mutar terus juga. Gitu ya. Kita eliminasi yang E.
Dan terakhir nih, masih terakhir. Kemudian ada 15, 15, dan 18. Pilih, ini ada 2, 15. Boleh pilih E5 atau E10. Ya. Misalnya sini E10, misalnya contohnya. Kalau kita pasangkan E5, nanti dia akan loop ya. Nya luas nih, V1, V2, V3, V4, V6, V8, V7, kembali lagi ke V1. Sehingga E5-nya kita eliminasi ya. Tanpa masukkan ke graf T. Supaya nggak terjadi loop. Begitu halnya juga untuk E6 ya. Kita eliminasi kan supaya nggak terjadi sirkuit atau sehingga pohon rentang minimumnya seperti ini. Tapi ada kalanya karena nilai bobotnya kan ada yang sama gitu ya. Kadang-kadang kan setiap orang itu bisa pilih jalur yang berbeda-beda. Diperbolehkan ya memilih jalur yang berbeda sehingga nanti ada kemungkinan bentuk pohon apa rentang minimumnya nggak seperti contoh ini ya, bisa berbeda. Misalnya tadi kita pilih yang antara E5 dengan E10, kita pilih E5 nanti jadi ke bawah, dan yang dieliminasi nanti adalah E10. Pokoknya kan jadi berbeda ya. Nanti pilih yang lain, misalnya E15 tadi, pilihnya yang di sini gitu ya, diikuti, maka yang di E1-nya kita eliminasi. Bentuk pohonnya lagi berbeda. Tapi meskipun berbeda, biasanya bobotnya selalu sama. Ya, total bobotnya selalu sama. Ya, sudah saya jelaskan tadi, jadi meskipun berbeda, biasanya total bobotnya selalu sama. Kemudian yang kedua, algoritma prim ya. Jadi metode lain untuk mencari pohon rentang minimum, sekarang prim ya. Jadi penemunya adalah Robert C. Prim. Ya. Berbeda dengan algoritma Kruskal yang dimulai dengan graf tanpa garis. Jadi tadi yang Kruskal kan titik-titiknya dulu kita gambarkan ya. Tapi di algoritma prim ini dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Nah, jadi graf lembar kerjanya tadi masih kosong gitu ya, kotak. Kita buat kotak, tadi saya buat kotak, tidak ada di dalamnya, tidak ada titik, tidak ada garis satupun ya. Ini graf kosong. Untuk mencari pohon rentang minimum T dari graf G dengan algoritma prim, mula-mula dipilih salah satu sembarang titiknya ya. Tadi kan titiknya ada V1 sampai V8. Nah, boleh pilih sembarang ya. Di sini contohnya misalnya pilihnya V1 ya. Jadi berbeda dengan Kruskal, semua titiknya di awal kita gambarkan. Tapi kalau di frame pilih salah satu aja ya. Kemudian ditambahkan satu garis yang berhubungan dengan titik V1 itu dengan bobot yang paling minimum ya. Kita namakan misalnya E1 dan titik ujung lainnya ke T, sehingga T terdiri dari sebuah garis E1 dan dua buah titik ujung garis E1. Salah satunya adalah pada setiap langkah selanjutnya dipilih sebuah garis dalam EG ya. Jadi E ini kan himpunan garis yang bukan anggota dari T ya. Dipilih yang belum ada di T itu garisnya ya. Garis tersebut berhubungan dengan salah satu titik ya, yang merupakan yang sudah ada di T ya. Tadi V1 titiknya, titik 1. Garis yang berhubungan dengan atau yang ke titik 1 itu apa saja gitu ya, yang berhubungan dengan titik 1 itu apa saja, jadi poin nomor 1 ini ya. Kemudian setelah ketemu garis yang ke V1 itu apa saja, maka garis tersebut mempunyai bobot yang paling kecil itu yang kita pilih gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa yang ke V1 ada 3 garis, pilih yang bobotnya paling kecil, baru kita gambarkan di graf T. Nah, ini diulang-ulang terus, ya, looping gitu ya, sampai semua titiknya, semua garisnya habis dipindahkan ke dalam graf T.
Ya. Di sini misalnya G adalah graf berlabel dengan N titik dan T adalah pohon rentang minimum yang akan dibentuk ya mula-mula kosong. Algoritma prim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita inisialisasi. Jadi mula-mula graf T itu graf kosong ya tanpa ada titik dan garis di dalamnya. Kemudian yang kedua, ambil sembarang titik ya yang ada di titik G ya. Nah, yang di VG ya, himpunan V ini kan titik ya di dalamnya. Pilih sembarang tadi misalnya V1. Masukkan V ini ke dalam VT ya. Kemudian VG itu sama dengan VG kurang himpunan V yang sudah dipilih. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai N-1 itu kita lakukan langkah ini A, B, C. A pilihlah garis E1, E2, E3 yang ada di himpunan garis E di graf G dan garis itu tidak ada di graf T. Ya, kita pilih ada di G tapi tidak ada di T. Dengan syarat E berhubungan dengan satu titik dalam T. Jadi garis itu E itu berhubungan dengan satu titik dalam T. E mempunyai bobot terkecil dibanding dengan semua garis yang berhubungan dengan titik-titik dalam T. Ya. Jadi E ini kita cari yang bobotnya terkecil. Dan misalnya W adalah titik ujung E yang tidak berada dalam T. Angka yang B, tambahkan E itu ke T, graf T, dan W ke nilai kumpulan himpunan V ya di graf E. Kemudian angka kecil VG itu sama dengan VG kurang W ya. Di titik yang ada di G itu kita kurangi dengan titik yang ada di W ya. G tadi adalah titik ujung ya yang titik ujung E yang tidak berada di T. Belum kita tulis di T, itu masih di himpunan W. Kemudian algoritma prim itu memungkinkan menghasilkan pohon rentang yang berbeda dengan pohon rentang yang dihasilkan algoritma Kruskal. Ya. Ada kemungkinan bentuk pohonnya berbeda dengan algoritma Kruskal. Tapi seperti tadi di awal memiliki jumlah bobot yang sama juga. Ya. Di sini contohnya masih contoh yang sama seperti algoritma Kruskal, gitu ya. Kita pakai algoritma prim. Jaringan tadi masih kosong ini ya, jadi lembar kerja di graftingnya masih kosong, nggak ada titik garis. Pertama kita pilih sembarang titik-titik, nah gitu ya, misalnya contohnya di sini adalah V1. Nanti kalau kalian mau pilih V6 ya silakan, V5 silakan, mana yang duluan ya silakan. Sekarang kita V1, kita gambarkan V1 ya, merahkan supaya nggak dipilih lagi gitu ya. Kemudian di antara garis-garis yang berhubungan dengan not G yang sudah dipilih, warna merah, itu cari yang bobotnya minimum. Warna merah ini. Garis yang berhubungan dengan V1 itu apa saja? Ada E2, ada E3, ada E1. Mana yang bobotnya minimum? Bobotnya minimum bobotnya ada 5, ada 15, ada 15. Kecil kan 5. Garis E2. Ya. Jadi ada 3. Selanjutnya nah, kita pilih E2 ya. Bobot kita tambahkan garis tersebut di T ya dan titik ujungnya. Jadi titik ujungnya itu adalah C7. Kita tambahkan juga beserta garis dan titik. Kita gambarkan ke T. Nah sekarang sudah banyak nih, sudah ada 2 garis titik yang warna merah ya, V1 dan V7. Nah garis apa aja yang berhubungan dengan V1 dan V7 ya. Cari lagi bobot yang terkecil ini. Yang ke V7 ini ada E5, ada E6 bobotnya. Ke V1
E3 dan E1 bobotnya 15, 15. Di sini ada 15, ada 3, 15. Kecil ya. Boleh pilih sembarang. Ya. Oke. Boleh pilih sembarang, misalnya di sini kita pilih E1. Pilih E1. Kemudian kita gambarkan ya. Selanjutnya kita cari lagi yang bobot terkecil ya. Bobot terkecil ada 3, ada 15, ada 15 ya bobotnya. Mana yang terkecil? Terkecil ada 3 ya. V2 ke V3 gitu. Kita gambarkan. Selanjutnya cari lagi yang bobotnya terkecil. Oke. Kita pilih E8 ya, bisa. Nanti kalau mau pilih E9 ya silakan, bebas ya karena ini rilis. Kemudian ya, karena E3 ini bisa berbentuk sirkuit ya, kita eliminasi ya. Kemudian apalagi yang lain belum ada ya. Cek lagi yang bobotnya terkecil, kan titik-titik merah ini ya. Ini ada E7 ya, E7 yang 4. Kemudian selanjutnya kita hapus berapa nih? 6 kurang bentuk loop ya. Cari lagi yang bobot terkecil 5, 15, 15, 15. 5 yang kita pilih ya. Dan terjadi loop ya di E11 kita eliminasi. Dan pilih yang ini berikutnya 5, E10. Nah, karena sama ya boleh pilih sembarang ya. Kita pilihnya E10. E5 kita eliminasi ya supaya tidak terjadi sirkuit di dalamnya. Oke, bentuk pohon rentang minimumnya seperti ini ya. Di sama seperti yang kruskal tadi. Tapi bisa juga bentuknya lain ya. Nah, tergantung pemilihan kita untuk kalau ini sama ya, garisnya. Tapi pohonnya ya beda juga bentuknya. Kemudian terakhir adalah pohon Steiner gitu ya. Pohon Steiner ini merupakan perluasan dari pohon rentang minimum. Dalam pohon rentang minimum kita mencari pohon yang menghubungkan semua titik dalam graf dengan bobot. Ya. Semua titik dalam pohon rentang minimum itu haruslah merupakan titik dalam graf mula-mula. Dalam pohon Steiner, selain titik-titik dalam graf semula, juga diperbolehkan menambah sejumlah titik. Ya, jadi titik yang awal tadi, contoh sebelumnya itu boleh kita tambahkan dengan titik-titik yang baru gitu ya, kalau di pohon Steiner. Di mana diharapkan kalau kita menambahkan titik-titik itu bisa mendapatkan total bobot rentang yang lebih minim lagi. Misalnya di sini disediakan graf seperti ini kan bentuknya sirkuit ya. Supaya dia berbentuk pohon dan nilainya minimum, karena nilainya berbeda ya, ada yang 8, ada yang 6. Kalau kita hapus 6 ini kan nanti totalnya 8. Dan yang ini saya hapus. Totalnya adalah 8 tambah 6 tambah 8 ya. 16, 22 gitu ya. Kalau sebaliknya misalnya hapus yang 8 ya. Nanti kita tambah 6 tambah 8 tambah 6 ya. 12 tambah 8. Jadi yang lebih minimum kalau kita menghapus yang jalur panjangnya 8. Salah satunya. Supaya dia berbentuk pohon ya. Kalau gini kan bentuknya pohon. Ya. Jadi ini kan berbentuk pohon, nggak berbentuk sirkuit. Oke, selanjutnya
Gambar A, kalau kita lihat ini merupakan pohon rentang minimum ya. Sudah kita gambarkan tadi dengan total jarak 20 ya. Gambar B ini adalah pohon stenar. Kita menambahkan dua titik di dalamnya, ada S1 dan S2 ya. Jadi pas di tengah ya. Kayak panjangnya sama nih 3/2 gitu ya. Maka total jaraknya kalau kita totalkan ya 3/2 ini tambah 3/2 tambah 3/2 tambah 3/2 tambah 2 adalah 18,97. Ternyata lebih kecil ya bobotnya dari yang titik-titik memakai titik-titik awal ya. Ini ya. Hitung 3/2 ya dari rumus Pitagoras ya. Bisa pakai Pitagoras. Kan seperti ini ya. Panjang yang A, A, B, C ya. Pitagoras. Bisa dapat ya. A kuadrat tambah B kuadrat ya. B kuadrat. Kemudian ya, perhatikan bahwa pohon steiner juga menghubungkan semua titik dalam graf semula ya. Tetapi dengan penambahan beberapa titik tambahan, kan total jaraknya lebih kecil dibandingkan pohon rentang biasa. Ini pohon steiner ini, nah, kalau dia menambahkan hanya S1 saja, hanya satu titik atau 3 titik, ya maka hasilnya pasti ada kemungkinan berbeda juga. Dan posisi titiknya juga menentukan ya, menentukan nilainya ya. Misalnya dipasang titik satunya di sini ya, S1, S2-nya di sini ya, ya bakalan berbeda gitu ya, bakalan berbeda nilainya gitu ya. Ini nanti akan berbeda bobot di S. Kalau cuma satu nanti ini tengah, lalu agak di kiri itu ngaruh juga nilainya. Itu yang menyebabkan kerumitan dalam menggunakan kontainer ya. Karena kita nggak tahu kapan menggunakan 2 titik, 1 titik, 3 titik ya untuk menggunakan nilai bobot yang minimum ya. Jadi hingga sekarang ini belum ada algoritma yang dapat menyelesaikan masalah pohon Steiner secara lengkap. Masalah utamanya adalah menentukan berapa banyak titik Steiner yang perlu ditambahkan dan di mana posisinya ya. Beberapa penjelasan yang sudah dicoba antara lain dengan metode cabang batas, ya, cabang potong, operasi pohon rentang, pengiraman dinamik, ya. Itu bisa juga kita selesaikan dengan metode yang lain, ya pakai metode heuristik, ya, pendekatan, ya, misalnya pencarian lokal, ada simulate pemilih, ya, itu metode yang lain, ya, dan masalah pohon. Ini aplikasi pohon Steiner itu bisa berupa penentuan topologi jaringan dan jaringan komunikasi, jadi pemasangan tower itu seperti apa, ya. BTS itu ya, ya BTS posisi towernya di mana, di atas bukit gitu ya, di sawah-sawah gitu ya, seperti itu, menentukan ya penambahan di titiknya supaya komunikasikan areanya ya sehingga didapati oleh semua orang ya. Materinya sampai di sini.
Mungkin kira-kira ada pertanyaan? Ya juga. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.